Oke, di sini banyak yang tanya ya, "Dok, kenapa kok bisa bisa, turun ya?" Oke, di sini kalian harus tahu ya penyebabnya apa, apalagi kalian yang tidak bermain, Twitter atau X ya di sini ya. Kenapa ini koin kok bisa turun banget ya? Yang pertama ya, ini pada saat FOMC. FOMC-nya tanggal berapa? Tanggal 29 ya, tanggal 29 hari Kamis jam 1 ya, sampai apal ya. 29 Oktober ya, jam 1 ya. Pertama itu kakek Jerome red cut 25 bps ya. Itu bullish. Kemudian kakek Jerome bilang, QT selesai 1 Desember 2025. Bullish, ini bullish banget ya. Waktu itu kripto langsung naik guys ya, naik. Kemudian terakhirnya ini ya, bacot kakek Jerome ya, dia bilang kalau Desember belum tentu red cut ya. Padahal kalau menurutku itu sudah dipastikan akan red cut guys ya. Dipastikan akan red cut untuk Desember ya. Tapi dia bilang kayak gini. Nah, setelah ini Bitcoin langsung turun guys ya, dari 116.000 langsung ke 108k. Oke. Kemudian dam lanjutannya itu dari apa? Dari tarif ya. Dari tarif China ini. Karena awal yang memulai itu kan ya di tanggal 10.10 ya guys ya. Di tanggal 10.10 itu kan ada tarif ke Cina ya kan. Makanya dumping parah yang dimanipulasi oleh Xi sekalian. Dan Barron Trump menjadi miliarder di sana ya, triliuner rupiah ya. Kemudian setelah ada pertemuan dari Xi Jinping dan juga Donald Trump ya, US dan China tuh sebenarnya sudah sepakat guys ya, sudah sepakat dengan perjanjian ya. Tapi market kripto belum pump ya. Ini sangat aneh sekali ya. Padahal untuk market saham US itu sudah naik ya, hampir all time high lagi ya. Artinya apa? Artinya ada pihak yang nggak mau kripto itu naik dulu ya. Pengennya tuh di bawah terus ya, di bawah terus. Emang dibikin kayak gitu sama market makernya ya. Binance buang barang terus guys ya. Ada buktinya banyak. Ya, dia buang barang BTC, ETH dan juga Solana ya kan. Itu dipindahkan ke Wintermute dan Wintermute ngebuangin barangnya ke semua exchange ya, termasuk ke Coinbase, ke OKX, ke Bybit gitu ya. Jadi yang mengolah marketnya itu adalah Wintermute itu ya. Sukanya ke situ guys ya. Kemudian ya, kemarin-kemarin itu nggak ada berita apa-apa tetap turun guys ya. Dan yang terakhir ya, kemarin banget nih, Aster dipom-pom oleh Sizi naik 35% ya. Buat retail FOMO, sekarang ya didam lagi BTC ke 106k. Itu kan ya anu ya guys ya. Crime pump itu guys ya. Untuk memaksa kita ya kan beli ya kan. Belinya tuh bukan Aster aja ya. Wah, ini Aster di pump nih kayak gitu kan. Berarti ini sudah selesai untuk damnya Bitcoin. Orang-orang kan berharapnya seperti itu. Tapi tiba-tiba tadi pagi langsung di dam guys, nggak ada apa-apa ya. Kemudian menurutku pribadi BTC sideways dulu, cenderung turun, waspada area 100 ya guys ya. 100.000 itu waspada banget karena udah apa ya, sentimennya udah kayak gini guys ya. Nanti kita lihat hari ini ya jam 9 sampai jam 10 ya di market US itu bagaimana. Kemudian aku menganalisa bull market masih terus berlanjut, kenapa? Ya karena itu guys ya. Sisa Bitcoin yang belum terbang ya, sisa Bitcoin yang belum menembus all time high ya. Kita masih ada liquidity dari emas ya kan, liquidity dari saham US, itu pasti turunnya ke kripto dulu ya, ke Bitcoin terutama, habis gitu naik kenceng, habis gitu retail FOMO baru itu dihancurin guys ya marketnya gitu. Sekalian exchange-nya tuh ngambil uang dari ini tadi, liquidation ya kan. Jadi ya menang banyak ya untuk exchange-nya kalau misalkan mau menaikkan. Oke, ini tadi ya guys ya. Ini hari ini tadi ya kan. Terdapat US China trade deal ya di sini ya. Ini ada berita kayak gini, tadi sempat membikin kripto ya ke 110 ke 111 itu gara-gara ini guys ya. Sebelum closing market hari ini ya weekly, itu tadi ada berita ini guys ya. Cina dan Amerika tuh sebenarnya udah deal guys ya. Ini apa maksudnya ya? Rare earth export ya, itu sekarang itu udah nggak dibatasi sama Cina. Oke. Takes major step to stop fentanyl flow to US ya. Fentanyl ini obat-obatan guys ya, untuk kesehatan ya, untuk kesehatan juga. Itu ya tarifnya tuh dikurangi 10% kalau nggak salah ya. Kemudian halt retaliationary tariff and non-tariff measure since March. Jadi nggak ada biaya tambahan tarif ya sejak Maret ya guys ya, untuk Cina, oke. Kemudian Cina komit ya untuk membeli 12 juta ton soybean ya, atau kacang kedelai ya, kacang kedelai.
dari Cina, dari Amerika ya. US step cut tarif on China by 10%. Nah, ini ya tadi ya, 10%. Kemudian extend key section 301 tarif exemption to November. Jadi diperpanjang ya, extend ya, gitu. Jadi sebenarnya Cina sama Amerika ini sudah selesai guys ya. Tapi kenapa ya? Market kripto itu masih dimanipulasi terus ya guys ya. Asalkan kita mengerti ya, ini untuk tarif sebenarnya udah deal ya kan. Kemudian kita menunggu apa? Menunggu US shutdown guys ya. Menunggu US shutdown aja sebenarnya. Kemungkinan nanti US shutdown ya, kalau misalkan udah clear, nah itu baru di pump ya guys ya. Seharusnya di November ini ya. Di November ini. US shutdown itu kalau misalkan clear, itu bisa di pump guys ya. Oke, ini apa ya? Trump kali... Ini ya tadi ya. Ini sebelumnya ya, sebelumnya untuk hari ini ada berita bagus ini ya kan. Tetapi sebelum kripto atau Bitcoin di-dump ke 106 tadi, Trump itu nge-tweet lagi guys ya tentang tarif-tarifan ini ya. Intinya kalau misalkan kita nggak ada tarif, negara US itu kayak bla bla bla, kayak rugi lah apalah gitu. Itu langsung market dump lagi guys ya. Gara-gara Trump nge-tweet kayak ginian ya. Itu pagi tadi guys. Oke, ini yang aku bilang tadi ya. US shutdown ya, US government shutdown itu sebenarnya tuh tinggal menunggu, itu kan voting ya guys ya. Sistemnya tuh voting ya di sana itu. Nah, di sana tuh kan ada dua partai ya guys ya, dua partai, Republik dan juga Demokrat ya. Untuk Trump itu Republik, kemudian kalau yang lainnya itu adalah Demokrat ya. Di sini kita we need 5 Demokrat ya. 5 orang Demokrat perwakilan untuk vote yes on the bill ya, perjanjiannya. Kalau misalkan kurang 5 orang ini aja dia udah setuju ya, baru government shutdown-nya tuh ini kan guys, dipulihkan lagi, sudah nggak shutdown lagi ya, kayak gitu. Jadi kita nunggu ini guys ya. Kalau misalkan ini selesai, seharusnya dalam waktu dekat ya guys ya, karena di sana juga pengangguran tinggi banget ya. Oke. Kemudian kita lihat Kalshi guys. Kalshi itu apa? Kalshi itu adalah prediction market di sini. Prediction market. Di sini ada tulisannya ya, US government shutdown has officially crossed 30 hari ya. Jadi sudah 30 hari US shutdown-nya itu ya. Kemudian di sini ya ada trader ya, prediction marketnya itu untuk forecast ya atau ramalannya ya, prediksinya itu 44 hari guys ya. 44 hari dari ini ya, dari US shutdown yang pertama. Ya, kalau kita bisa menghitung ya persentasenya ya 44 hari atau bisa jadi kurang, itu bisa jadi pertengahan November guys ya. Pertengahan November kita bisa berasumsi kalau akan terjadi pump itu di situ ya. Pertengahan November di mana tadi? Oke, pertengahan November ya. Asumsi ya, asumsi pertengahan November ya, bisa pump ya, pump. Kenapa pump? Karena ada berita makro ya. Kalau misalkan nggak ada berita makro ya, pam-pamannya tuh nggak bisa bertahan lama guys ya, gitu. Karena apa? US shutdown selesai, gitu. Nah, kita ada potensi itu di sini guys ya. Sekarang itu kita dimain-mainin di bawah terus ya, buat retail itu menyerah ya. Ini tuh sudah bearish gitu ya. Sehingga lebih gampang ya, market maker itu lebih gampang menaikkan harga jika retailnya tuh hilang semua guys ya. Retail tuh hilang semua. Mereka itu nggak mau kita itu cuan guys ya. Mereka tuh sangat tidak mau kita itu cuan ya, karena perang.